Para pemerhati, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ini belakang pada lukisan. Kalau kita memandang sebuah lukisan, kalau kita melihat dengan terlalu dekat, maka kita hanya menemukan campuran warna yang tidak karuan, tidak jelas. Kalau kita melihat sebuah lukisan juga terlalu jauh, kita juga sulit menemukan keindahan atau bentuk yang dilukiskan di sana. Maka kita butuh jarak tertentu yang dalam seni disebut jarak estetis, jarak keindahan, jarak di mana kita melihat lukisan itu indah, di mana kita bisa menangkap, mengerti makna dari lukisan itu. Itulah jarak estetis. Dalam arti tertentu, pemahaman tentang jarak estetis ini bisa berlaku juga dalam hidup kita, terutama berkaitan dengan pengalaman hidup kita. Lebih-lebih lagi pengalaman yang negatif, pengalaman yang membuat kita kecewa, pengalaman yang membuat kita kehilangan harapan, pengalaman atau tantangan yang membuat kita putus asa. Kita butuh jarak tertentu antara pengalaman itu dengan pengamatan kita untuk melihat bahwa pengalaman itu indah, untuk menangkap bahwa di balik pengalaman itu ada makna yang diajarkan kepada kita. Ini tentu bukan soal jarak estetis, bukan soal jarak geografis, tetapi seringkali bisa merupakan jarak psikologis, bisa juga merupakan soal rentang waktu, tetapi yang lebih penting lagi untuk kita orang beriman adalah jarak spiritual, jarak rohani. Artinya apa dalam konteks ini? Satu posisi di mana kita kembali melihat pengalaman hidup, terutama pengalaman yang penuh tantangan itu dengan kacamata rohani dalam konteks kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidup kita, atas pengalaman ini. Kisah hari ini dua murid ke Emmaus meninggalkan Yerusalem. Yerusalem yang hari-hari terakhir ini telah berubah dari Yerusalem yang penuh dengan harapan bagi para murid, karena mereka mengharapkan Yesus akan berkuasa di Yerusalem ketika dia menyelesaikan perjalanan panjangnya di Yerusalem dan Galilea, di mana di Yerusalem tumbuh harapan mereka ketika Yesus disambut dengan gegap gempita. Tetapi beberapa hari terakhir Yerusalem menjadi tempat yang tidak tenang. Di Yerusalem harapan mereka hancur lebur, masa depan mereka menjadi gelap gulita, impian mereka kandas, dan semua semangat mereka akhirnya terkulai. Di Yerusalem mereka menyaksikan kegagalan total dari seorang Mesias yang mereka harapkan. Yerusalem berubah dari tempat yang penuh harapan menjadi tempat penuh kekecewaan. Maka kita bisa mengerti dalam arti tertentu, ketika dua murid meninggalkan Yerusalem, bagi saya dalam konteks ini mereka meninggalkan suatu situasi yang menyakitkan, satu pengalaman yang sangat menyiksa mereka, satu kekecewaan. Mereka harus keluar dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus juga tidak jelas di mana ini. Saya cek di Google, ada 4 tempat yang kemungkinan itu Emmaus, tapi Emmaus yang sebutnya tidak jelas. Mungkin ini juga bahasa untuk mengatakan bahwa bisa saja perjalanan ke mana Emmaus itu ada di mana-mana saja, tapi bahwa mereka meninggal. Tapi justru dalam perjalanan ini kita lihat, saudara-saudara, Tuhan menjumpai mereka sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang juga sedang berjalan dengan mereka. Dan ini dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu mungkin bahwa harapan mereka yang keliru tentang Yesus. Sesuatu itu adalah iman mereka yang keliru tentang Yesus. Karena mereka mengharapkan dia menjadi seorang nabi yang berkuasa, Mesias politis yang bisa membebaskan bangsa Israel, tetapi tidak terwujud. Pemahaman mereka yang keliru tentang Yesus, iman mereka yang terlalu manusiawi tentang Yesus, pengharapan mereka yang terlalu menitik beratkan segi politis dan manusiawi terhadap Yesus, itulah yang menghalang
menyadari kehadiran Tuhan di tengah mereka. Maka Yesus katakan mereka bodoh, lambat. Bodoh bukan dalam arti goblok, IQ-nya jongkok, tapi bodoh dalam pengertian bahwa mereka kurang beriman, lambat dalam beriman. Bodoh dalam arti bahwa mereka keliru melihat peristiwa itu. Maka dia menjelaskan dengan dua poin penting bahwa kitab suci sudah mengatakan itu bahwa Mesias harus menderita, mati, tetapi bangkit. Mereka hanya fokus pada Yesus Mesias yang menderita ini, tetapi lupa bahwa dia juga ada pewarta yang mengangkat bahwa dia bangkit. Namun saudara-saudara kasih, kita lihat dalam kisah selanjutnya, rupanya mereka tertarik dan mulai menerima penjelasan Yesus yang adalah seorang pejalan itu, sehingga mereka mengundang dia untuk bersama mereka. Dan secara singkat, secara cepat, Lukas tidak menggambarkan apa yang terjadi di sana, hanya secara singkat. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti, memberkati, dan di situ mereka sadar. Yang membuat mereka sadar, yang membuat mata mereka terbuka, bukan soal Yesus memecah-mecahkan roti dan mengangkat itu, tetapi kesadaran baru mereka bahwa ketika melihat itu, mereka kembali mungkin kepada pengalaman perjalanan malam terakhir. Dan dengan pengalaman ini, perjumpaan ini secara singkat, Lukas mengatakan mereka bangkit segera. Mungkin sudah malam pas itu, pulang ke Yerusalem 11 km, kita tahu mereka lari sekencang apa, jadi pulang segera untuk mengatakan bahwa mereka telah bangkit, menjumpai Tuhan, menemukan itu. Nah, saudara-saudara terkasih, ya kisah ini sudah sangat familiar dan kitab kesannya sudah sangat kaya. Tetapi bagi saya bahwa kisah ini sekali lagi mengatakan bahwa Tuhan yang bangkit hadir. Hanya bahwa kita manusia seringkali seperti para murid itu, kepercayaan pada Tuhan yang bangkit itu tidak instan. Itu butuh proses. Para murid mengalami proses itu. Dan mungkin kita yang hidup saat ini secara teologis tidak mengalami kesulitan, karena kita sudah memiliki ajaran yang baku, yang jelas, ribuan tahun berabad-abad tentang Yesus itu bangkit. Namun kisah ini, saudara-saudara kasih, bukan disampaikan kepada kita untuk mengkritik kebodohan dan kelambanan para murid, bukan untuk mengkritik kedegilan mereka untuk memahami. Kita bisa mengerti bagaimana sulitnya mereka mengalami itu. Kisah ini disampaikan oleh Lukas kepada komunitasnya, kepada para pembaca, dan kepada kita semua yang mendengar saat ini untuk mengajak kita masuk dalam pengalaman ini. Seringkali saya katakan pada awal, kita percaya Yesus bangkit, ya, kita memuji dia, haleluya, ya. Tetapi dalam situasi kritis, dalam situasi penuh tantangan, kita lebih memilih untuk melihat pengalaman hidup dari sisi manusia. Dan inilah kelemahan para murid. Mereka melihat kematian Yesus dari semata-mata dari sisi manusia. Maka Tuhan membimbing mereka untuk membaca pengalaman hidup dari secara rohani dari terang sabda Tuhan. Ketika mereka membaca pengalaman hidup dari terang sabda Tuhan, dari rencana Tuhan, dari apa yang dimau oleh Tuhan, di situ mereka menemukan secara lain. Kita berada dalam situasi kritis, mungkin juga ini menjadi bahan renungan bagi kita. Karena dalam situasi kritis seperti ini, sepertinya pewartaan tentang kebangkitan Yesus itu sia-sia. Karena orang lebih menggembar-gemborkan kematian, lebih menggembar-gemborkan penderitaan. Yang ada dalam berita-berita adalah berapa yang mati, berapa yang terjangkit yang baru, berapa yang gagal. Tetapi kita seringkali mati untuk melihat harapan di balik itu. Maka sekali lagi kita mendengar bacaan ini dalam konteks situasi kita saat ini untuk membangkitkan kesadaran, untuk mengajak kita untuk melihat pengalaman ini secara rohani. Apa rencana Tuhan di balik ini? Apa kehendak Tuhan di balik ini? Dan dengan melihat itu, saya sangka kita akan keluar melihat menghadapi pengalaman ini dengan satu sikap optimis, dengan satu kesadaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, dengan satu kesadaran bahwa Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih besar daripada pikiran kemampuan kita untuk memahami. Nah, saudara-saudara terkasih, untunglah saat ini kita melihat dalam media sosial sudah banyak orang yang mulai melihat sisi positif dari corona ini. Mereka katakan ada satu gambar yang membuat pertanyaan begini: di mana posisi Anda dalam era corona ini? Ada 3: zona kemarahan, zona Anda belajar, dan zona Anda bertumbuh. Semoga kita sudah meninggalkan zona kemarahan, kekecewaan.
Kita sudah mulai pada zona belajar dan kita lalu akhirnya sampai pada zona bertumbuh, zona di mana kita lebih memikirkan orang lain daripada keselamatan diri kita sendiri. Lebih memikirkan kesejahteraan banyak orang daripada kepentingan dan keselamatan diri kita sendiri seperti yang banyak dilakukan saat ini. Semoga saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh menggugah kita, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan yang baik tetap hadir dan tetap memberikan kuatan.